Teman-teman. Baik, teman-teman semua, selamat malam ya. Jadi kalau hari ini kita akan coba bahas bagaimana eh, menyusun sebuah bab satu, di mana salah satunya adalah eh, saya angkat sebuah pertanyaan, ya. Penelitian saya penting karena apa? Nah, ini yang banyak orang-orang itu berpikir, ya. Apa sih pentingnya penelitian saya? Dan itu sering ditanyakan ketika ujian seminar, teman-teman. Ya, gitu. Nah, masalahnya teman-teman, kebanyakan itu mahasiswa atau peneliti itu tahu apa yang ingin mereka teliti, ya, tapi nggak bisa menjawab mengapa penelitian itu harus ada. Dan jawaban mengapa itu hanya bisa ditemukan yang namanya dengan riset gap, ya. Jadi kita akan coba membahas ini, ya. Jadi mencari sebuah research gap, ya, merupakan sebuah keterampilan yang paling underrated dalam dunia penelitian, ya. Kemampuan menemukan dan mengartikulasikan celah yang membuat riset teman-teman itu nggak bisa diabaikan. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini judulnya adalah menemukan riset gap, ya. 5 lensa untuk membuktikan urgensi penelitian teman-teman. Ya, nah, ini saya ambil dari Prof. Sugiono. Oh, teman-teman yang sekarang lagi meneliti pasti tahu buku apa yang akan dipakai. Buku Prof. Sugiono itu pasti sering kepakai. Tapi mudah-mudahan ke depan ada bukunya Afjel et al. Ya. Mudah-mudahan nanti akan mendarat di minggu-minggu ini di tempatnya Labora dan teman-teman bisa memiliki ya pasti ya. Kalau soft copy saya kasih secara free pastinya. Ya. Oke, teman-teman semua yang saya banggakan, ya. Ini kalau kita lihat nih sebuah apa namanya eh, gambar ya, gitu. Saya akan coba mulai satu pertanyaan, ya. Kalau topik teman-teman sudah banyak diteliti, mengapa dunia atau apa namanya teman-teman itu membutuhkan satu penelitian lagi dari yang Anda susun? Nah, ini pertanyaan paling basic, ya. Kalau nggak ada jawaban yang kuat untuk pertanyaan itu, ya berarti proposal teman-teman itu belum siap. Ya. Ini kalau saya baca ya, Sugiono 2017 itu sebuah penelitian baru hanya memiliki urgensi jika ia mampu mengisi ruang kosong atau kesenjangan yang ditinggalkan oleh studi-studi terdahulu. Ya, perhatikan ilustrasi ini teman-teman. Kalau di kiri ya tumpukan literatur, semua udah pernah ditulis, diteliti dan dipublikasi sebelum teman-teman melakukan. Di kanan penelitian yang teman-teman masih menyala, ya. Di tengah itu jembatan Mas. Nah, itulah riset gapnya teman-teman. Jembatan itu nggak bisa dibuat sembarangan. Dia itu harus berpijak pada celah yang nyata, bukan celah yang teman-teman karang sendiri. Ya, ini agak filosofis teman-teman, tapi percayalah teman-teman kalau menguasai ini, latar belakang teman-teman itu pasti akan bagus. Ya, teori ada yang salah atau tidak lengkap dalam kerangka konseptual yang ada. Hasil studi-studi terdahulu menghasilkan temuan yang saling bertentangan. Nah, ini celah celah ini bisa diambil dari mulai dari teori, hasil, metode, praktek, dan subjek. Metodenya, cara penelitian sebelumnya dilakukan dan mungkin memiliki kelemahan yang dasar. Praktik, ada masalah nyata di lapangan yang belum disentuh oleh akademisi. Nah, subjek ada kelompok populasi yang selama ini tidak pernah diteliti. Nah, kita akan coba membedah satu persatu, ya, lengkap nanti mungkin dengan contoh supaya nanti teman-teman bisa mengaplikasikan pada topik penelitian teman-teman, ya. Ini yang pertama.
ya, theoretical gap, ya, atau kesenjangan teori. Nah, teman-teman lihat di sini ada diagram Venn, ada dua lingkaran, ya, titik emasnya di tengah, bertuliskan fenomena yang baru. Lensa pertama adalah yang paling fundamental, teman-teman, karena menyentuh dasar dari seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaannya, teman-teman, pernah nggak teman-teman itu membaca dua artikel jurnal tentang topik yang sama, tapi keduanya menggunakan teori yang berbeda dan sampai pada kesimpulan yang berlawanan? Nah, itulah yang saya bilang benih-benih daripada theoretical gap. Apa itu theoretical gap? Kesenjangan ini terjadi ketika terdapat perbedaan atau kekurangan teori dalam menjelaskan suatu fenomena. Ada dua bentuk ya, teman-teman. Bentuk yang pertama adalah kekurangan daripada teori tersebut. Jadi teori yang ada saat ini tidak memadai untuk menjelaskan fenomena yang sedang diamati. Fenomena yang nyata terjadi di lapangan, tapi tidak ada teori yang cukup kuat untuk menjawabnya. Contoh, ya, teori motivasi kerja klasik yang disampaikan oleh Maslow. Nah, di era pradigital, ketika peneliti ini ingin menjelaskan motivasi kerja karyawan generasi Z yang bekerja secara remote, teori Maslow itu nggak cukup memadai karena tidak memperhitungkan dimensi konektivitas digital, fleksibel waktu, dan makna pekerjaan yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, theoretical gap-nya, teori motivasi yang ada belum mengakomodasi konteks kerja digital pada generasi Z. Nah, itu contoh konkretnya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kebayang nih. Bentuk kedua, konflik teori. Ada dua teori yang sama-sama digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sama, namun menghasilkan penafsiran yang saling bertolak belakang. Contohnya, teman-teman, dalam kajian loyalitas konsumen, teori A, social exchange theory, menyatakan bahwa loyalitas didorong oleh keputusan transaksional. Teori B, komitmen atau trust theory, menyatakan bahwa loyalitas lebih ditentukan oleh kepercayaan jangka panjang. Keduanya valid, tapi arahnya berbeda. Nah, teori gap, ya, belum jelas teori yang mana yang lebih relevan menjelaskan loyalitas konsumen di konteks e-commerce Indonesia. Ini contohnya, teman-teman, ya. Nah, jadi penelitian eh, teman-teman hadir untuk merumuskan kerangka konsep yang baru atau menguji teori mana yang paling relevan untuk konteks spesifik teman-teman. Nah, ini adalah kontribusinya, teman-teman, ya, dari teoritis yang sesungguhnya. Nah, saya masuk yang kedua, teman-teman. Teman-teman, ya, empirical gap, kesenjangan hasil. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya, ada gambar timbangan emas yang nggak berimbang. Ya, satu sisi terang, satu agak redup. Ya, lensa kedua, ya, adalah yang paling sering ditemukan. Dan ironisnya, paling sering diabaikan oleh mahasiswa ketika menulis latar belakang. Jadi kalau teman-teman pernah menemukan dua penelitian dengan topik yang sama persis, variabelnya sama, populasinya mirip, tapi hasilnya berlawanan 180 derajat. Satu bilang positif signifikan, yang lain bilang negatif atau tidak signifikan sama sekali. Nah, itu bukan kebetulan, teman-teman, itu adalah empirical gap. Nah, dan itu adalah peluang emas bagi peneliti selanjutnya. Jadi empirical gap itu muncul ketika terdapat perbedaan atau ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai topik atau variabel yang sama. Nah, kalau lihat teman-teman ilustrasinya, ya, timbangan itu. Studi A itu terdahulu menemukan korelasi positif atau dampak yang signifikan. Di sisi lain, studi B menemukan korelasi yang negatif. Tidak ada semangat. Jadi timbangannya nggak simbang. Di situ, teman-teman, celahnya. Ya, contohnya, pengaruh medsos terhadap produktivitas kerja karyawan. Ya, studi A, kalau nggak salah diteliti oleh Chen tahun 2020, menemukan bahwa penggunaan medsos di tempat kerja meningkatkan produktivitas karena memfasilitasi kolaborasi informal. Studi B
menemukan bahwa medsos menurunkan produktivitas secara signifikan karena menjadi sumber distraksi utama. Studi C tidak menemukan hubungan yang signifikan. Nah, empirical gap-nya hasil studi tentang pengaruh medsos terhadap produktivitas kerja yang tidak konsisten, teman-teman. Khususnya belum ada studi yang mengeksploitasi konteks industri kreatif, seumpamanya. Nah, jadi nggak ada konsisten hasil di lapangan. Nah, penelitian teman-teman bertindak sebagai wasit, hadir, gitu loh. Kalau mau masuk dengan empirical gap untuk menemukan kebenaran empiris di balik perbedaan tersebut dengan konteks dan metode yang paling lebih tepat pastinya. Nah, inilah salah satu cara meyakinkan untuk membangun urgensi, teman-teman. Karena tidak hanya mengatakan ada masalah, tapi teman-teman menunjukkan bahwa para ahli pun belum ada yang sepakat, teman-teman. Sampai sini enak ya, terasa ya bedanya ya. Tadi udah theoretical gap, empirical ya. Kalau teman-teman apa ya itu? Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Nah, metodologi gap. Nah, ini teman-teman adalah lensa, kalau saya bilang ini lensa ketiga, yang paling teknis. Tapi justru karena itulah teman-teman ya, ketika teman-teman menggunakan ini ya, proposal Anda pasti teman-teman jauh lebih matang dilihat para penguji. Nah, saya ilustrasikan analogi sederhananya gini. Bayangkan ada masalah di rumah teman-teman. Lantai kamar mandi teman-teman retak dan rembes. Tukang pertama datang dan langsung mengecat ulang lantainya. Masalahnya terlihat hilang secara visual. Tapi rembesannya masih ada. Kenapa? Karena alat dan pendekatannya salah, teman-teman. Seharusnya ya diganti keramiknya, bukan dicat. Nah, ini persis seperti yang terjadi dalam metodologi GAP. Muncul karena perbedaan atau kelemahan metodologi penelitian yang digunakan pada studi-studi sebelumnya. Nah, bentuk satu bisa salah pendekatan, ya, yang harusnya dieksplorasi secara mendalam melalui pakai pendekatan kualitatif, eh malah hanya diukur dengan angka, ya. Yang kedua adalah limitasi alat, penggunaan instrumen, ya, desain riset atau analisis yang kurang tepat untuk menjawab rumusan masalah. Nah, ini ada lagi adalah teman-teman masuk di bentuk yang lain ya. Jadi penelitian teman-teman menawarkan pendekatan metodologi yang lebih presisi dan sesuai untuk fenomena tersebut. Jadi teman-teman bukan hanya meneliti ulang, tapi teman-teman itu meneliti dengan cara yang lebih tepat. Gitu teman-teman. Ya. Nah, practical gap ya, kesenjangan praktek. Ini merupakan lensa keempat ya teman-teman. Nah, lensa keempat ini favoritnya saya karena ini adalah lensa yang paling dekat dengan kehidupan nyata dan sering menjadi titik masuk yang paling kuat. Ya, pertanyaannya, ya, pernahkah teman-teman itu bekerja atau magang di suatu institusi dan melihat masalah yang sudah bertahun-tahun ada tapi nggak ada solusinya? Padahal masalah itu penting dan mendesak. Itulah practical gap. Ya, jadi practical gap itu ya terjadi ketika masalah nyata di lapangan belum terjawab oleh peneliti atau teori yang sudah ada. Ya, sebagai saya seorang praktisi paling enak itu ngelihat practical gap. Ya, ya kalau kemarin saya sering ngambil contoh ya kan, udah digitalisasi, udah segala macam, tapi kenapa kinerjanya belum optimal? Nah, seperti itu, ya kan? Belum kejawab-jawab. Ada yang bilang seperti ini, ada yang sebelah sini. Yuk kita masuk di situ, ya. Nah, dan beberapa banyak lagi, ya contoh-contohnya teman-teman ya. Jadi penelitian teman-teman itu bisa sebagai jembatan problem solving, membawa solusi konkret dari dunia akademik ke dunia yang nyata. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar menambah tumpukan jurnal, ini menciptakan dampak, teman-teman. Itu yang sering juga sering ditanyakan ketika apa dampaknya penelitiannya teman-teman. Ya, population gap. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang terakhir teman-teman.
Ini yang paling elegan karena sering kali jawabannya ada tepat di depan matanya teman-teman, hanya saja nggak melihat. Berapa banyak penelitian tentang perilaku konsumen yang mungkin teman-teman selama ini menggunakan sebagai responden, ya, contoh pekerja kantoran, ya, dan lain-lain. Lalu bagaimana yang lain, seperti kayak buruh pabrik, penyandang disabilitas, apakah mereka itu termasuk respondennya teman-teman? Ini dia, ini populasi gap-nya teman-teman. Jadi terjadi ketika penelitian sebelumnya belum meneliti kelompok populasi yang tertentu. Jadi kalau teman-teman ngelihat, oh di sini udah lihat nih di kementerian ini penelitiannya, teman-teman masuk populasi gapnya. Oh, tapi kan belum ada penelitian di Direktorat Pajak seperti ini. Populasinya para AR, contohnya, bisa masuk di situ, ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa apa istilahnya menggunakan salah satu yang namanya population gap. Nah, ini bertujuan untuk menguji validitas dan memperluas general teori dengan meneliti subjek atau demokrasi yang selama ini diabaikan. Oke. Nah, saya coba membuat rangkumannya teman-teman. Ya, jenis gapnya mulai dari tadi kita baca theoretical, empirical, metodologi, practical, population. Nah, sumber masalahnya ini ya mulai dari kekurangan konflik, ya, kelemahan cara ukur dan lain-lain. Kalau dilihat dari apa namanya pertanyaannya, ini teman-teman asik ya, gitu loh. Apakah ada fenomena yang gagal dijelaskan itu kayak theoretical gap, apakah hasil-hasil studi sebelumnya saling bertentangan dan lain-lain sebagainya yang teman-teman bisa baca. Jadi apa namanya cara menggunakannya bagaimana teman-teman? Ambil 5 sampai 10 artikel jurnal yang paling relevan dengan topiknya teman-teman. Baca bagian limitationnya atau future research-nya di setiap artikel. Lalu ajukan 5 pertanyaan kunci. Ya, ini nih, yang pertanyaan kunci ini yang teman-teman lihat di layar. Nah, gunakan itu. Nah, saya yakin teman-teman akan menemukan minimal satu gap yang solid. Nah, gap yang kuat itu nggak harus tunggal. Ya, semua penelitian kan saling berpengaruh. Biasanya mengkombinasikan dua jenis gap, empirical gap dengan populasi atau apa segala macam, nggak masalah teman-teman. Ya, nah di sini teman-teman, ya temukan potongan Anda, teman-teman. Perhatikan gambar ini banyak balok biru yang tersusun rapi, tapi ada satu slot yang kosong di tengah. Itu teman-teman. Ya, cahaya itu yang teman-teman masuk di situ. Itu posisi penelitian teman-teman. Bukan di tempat yang udah penuh sesak, tapi titik kosong yang memancarkan cahaya. Nah, jadi riset gap itu bukan sekedar mencari-cari kesalahan dari studi terdahulu. Ini bagaimana teman-teman memetakan batas pengetahuan dan berani melangkah ke satu langkah yang jauh lebih ke wilayah yang istilahnya belum terpetakan tapi bisa memberikan kontribusi yang nyata. Ini adalah merupakan cara berpikir yang fundamental ya teman-teman ya. Jadi teman-teman saya harap banyak membaca literatur untuk membenarkan teori yang teman-teman sudah pilih. Nah, tantangannya teman-teman ya tinjau kembali literatur teman-teman ya dengan menggunakan 5 gap yang dari Profesor Sugiono ini ya, mudah-mudahan nanti teman-teman menemukan ya yang menjadi pondasi urgensi daripada penelitiannya teman-teman. Oke, ini adalah apa namanya eh, kata-kata penutup pada sesi hari ini ya. Urgensi itu tidak diciptakan, urgensi itu ditemukan, teman. Ya. Nah, teman-teman lihat di bawah ya. Saya pengen teman-teman itu eh, merenungi, gunakan lensa kartografer akademis. Baca literatur terdahulu bukan untuk menyetujuinya, melainkan untuk menemukan retakan. Nah, disinilah letak penelitian teman-teman. Ya. Seorang kartografer atau pembuat peta tidak menggambar ulang wilayah teman-teman yang sudah ada di petanya.
Ia pergi ke batas peta yang sudah ada dan mulai menggambar dari sana ke wilayah yang belum terpetakan. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan sebagai peneliti. Baca yang sudah ada, kuasai dengan baik, lalu cari di mana dia berhenti. Nah, di situ teman-teman mulai. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa namanya